Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran Bapak Reza Mauldi Raharja MPD. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya itu Bagus V. Faujan dari kelas 5B Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam video ini saya akan membahas mengenai model kurikulum oleh Tyler. Kurikulum Tyler. Tyler merupakan seorang pendidik dari Amerika yang bekerja di bidang penilaian dan evaluasi. Dalam bukunya yang berjudul Basic Prinsip Kurikulum dan Instruksi pada tahun 1949, Tyler mencatat kurikulum development with it to be treated logical and system. Ia menjelaskan bahwa pentingnya pendapat rasional, menganalisis, serta menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu pendidikan. Tyler juga mengembangkan kurikulum, yaitu ada 4 pertanyaan dalam pengembangan kurikulum yang harus kita tahu pada tahapan-tahapan ini, yang berkaitan dengan yang pertama itu ada objektif, yang kedua itu ada instruksional, strategis, and content, yang ketiga itu ada organizing, learning experience, dan keempat itu ada assessment dan evaluasi. Ini bagian model pengembangan kurikulum Tyler, yaitu ada 4 tahap dalam pengembangan kurikulum Tyler. Yang pertama itu ada objektif, menentukan tujuan. Yang kedua itu ada selecting learning experience, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga itu ada organizing learning experience, yaitu mengorganisasikan pengalaman belajar. Yang terakhir itu ada evaluasi. Pada tahap pertama yaitu objektif, menentukan tujuan, Tyler merumuskan bahwa tujuan pendidikan yang ingin dicapai harus tersusun secara sistematis. Menurut Tyler, semua komponen kurikulum harus berorientasi pada tujuan pendidikan yang jelas dan terukur. Tujuan pendidikan itu diambil dari 3 sumber. Yang pertama itu peserta didik, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga itu ada disiplin ilmu. Pada akhirnya tujuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan pengalaman belajar dan evaluasi pada tahap-tahap kurikulum yang diciptakan oleh Tyler. Selanjutnya itu ada selecting learning experience, yang dimana pada tahap kedua ini menentukan pengalaman belajar yang relevan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Pengalaman yang dimaksud dalam Tyler ini bukan hanya kegiatan guru mengajar di kelas, tetapi apa yang diajarkan langsung atau yang dialami langsung oleh siswa selama proses pembelajaran itu. Mereka memahami isi dan proses pembelajaran, tetapi dalam kurikulum Tyler ini pada tahap evaluasinya hanya diambil pada saat hasil yang dicapai pada setelah pembelajaran. Yang ketiga itu ada organizing learning experience. Pada tahap ketiga ini kurikulum mengatur atau mengorganisasikan pengalaman belajar agar berjalan efektif dan sistematis, yaitu tersusun. Dalam kurikulum Tyler ini, Tyler menekankan bahwa pengalaman belajar harus disusun secara berurutan dan saling berhubungan agar siswa memperoleh pemahaman yang mendalam. Selanjutnya itu yang terakhir, evaluasi. Pada tahap terakhir ini
Tyler mengevaluasi mengenai efektivitas pengalaman belajar peserta didik untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah tercapai atau tidak. Tyler memandang bahwa evaluasi sebagai alat untuk menilai ketercapaian sebuah tujuan pembelajaran atau sebuah tujuan pendidikan nasional. Pada tahap evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil belajar siswa dengan tujuan yang dirumuskan di tahap awal, yaitu pada tahap objektif menentukan tujuan. Selanjutnya itu ada rancangan penerapan pembelajaran dengan menggunakan model kurikulum Tyler. Di sini saya sudah membuat rancangan dengan beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap yang tadi udah dijelaskan sebelumnya mengenai 4 tahapan kurikulum Tyler. Yang pertama itu tahap pertama yaitu menentukan tujuan. Di sini saya sudah membuat tujuan pembelajaran. Itu ada 4. Saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Di sini ada yang poin pertama menjelaskan pemberian hak dan kewajiban warga negara secara benar. Yang kedua mengidentifikasikan contoh pelaksanaan dan kewajiban di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat menyajikan hasil analisis dalam bentuk diskusi dan laporan kelompok. Itu adalah tujuan pembelajaran pada tahap pertama dengan menggunakan model kurikulum Tyler. Selanjutnya itu ada tahap kedua, memilih pengalaman belajar. Kenapa saya memilih pengalaman belajar yang pada 4 poin ini? Karena agar sistematis, secara tersusun, secara sistematis. Kita bisa lihat bahwa di sini ada pengalaman belajar yang dirancang oleh saya. Itu ada 4. Yang pertama itu ada diskusi interaktif tentang contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang kedua itu ada studi kasus pelanggaran hak warga negara. Contohnya diskriminasi, kebebasan berpendapat. Yang ketiga itu ada simulasi peran atau role play tentang penyelesaian konflik antara hak dan kewajiban. Yang keempat itu ada refleksi pribadi melalui jurnal tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya itu ada tahap ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar. Di sini saya sudah membuat rancangan penerapan pembelajaran menggunakan 4 tahap dari kurikulum Tyler, yaitu sekarang udah berada di tahap ketiga. Di sini saya membuat rancangan secara logis dari mulai penerapan, pemahaman, serta refleksi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ketika persepsi guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa dengan video singkat tentang pelanggaran HAM. Lebih ke siswa harus mengetahui dulu nih pelanggaran HAM, tentang pelanggaran HAM. Yang kedua itu ada kegiatan inti, eksplorasi, elaborasi atau konfirmasi, yang dimana dalam rancangan ini saya membuat diskusi kelompok agar mereka mempunyai pengalaman belajar mengenai diskusi kelompok, agar mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada penutup. Pada tahap ini itu mengenai refleksi dan penegasan kembali nilai Pancasila, serta penugasan individu membuat jurnal pribadi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada tahap keempat, evaluasi hasil pembelajaran. Pada kurikulum Tyler, evaluasi pembelajaran itu dilakukan setelah saat proses pembelajaran. Tetapi dalam rancangan yang saya buat itu, saya melakukan evaluasi dengan cara formatif dan sumatif untuk melihat
efektivitas proses pembelajaran. Dalam evaluasi secara formatif, evaluasi dilakukan pada proses pembelajaran dan sumatif dilakukan setelah proses pembelajaran. Jadi kita bisa melihat hasil pembelajaran atau hasil dari tujuan pembelajaran yang sudah disusun dari awal itu apakah tercapai atau tidak. Yang mungkin itu penjelasan mengenai rancangan penerapan pembelajaran menggunakan model kurikulum Tyler yang dibuat oleh saya. Selanjutnya itu ada tahap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum Tyler. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan model kurikulum Tyler. Pada poin kelebihan, pada poin pertama yaitu berorientasi tujuan. Pada kurikulum ini berfokus pada pencapaian hasil belajar, membuat proses pembelajaran lebih terarah dan lebih terukur. Yang kedua itu keselarasan. Dengan menggunakan ini adanya konsistensi antara tujuan, materi, dan pembelajaran serta evaluasi. Yang ketiga itu fleksibel. Jadi kurikulum ini dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA, dan bidang studi karena prinsipnya itu universal. Selanjutnya itu ada kelemahan. Kelemahan pada kurikulum Tyler ini ada 3. Yang pertama itu kurikulumnya terlalu berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Dalam kelemahannya itu kurangnya memperhatikan proses pembelajaran, pengalaman afektif, dan nilai-nilai non-kognitif siswa. Yang kedua itu ada kurangnya menekankan pada kreativitas dan refleksi guru. Jadi dalam kurikulum Tyler ini, guru itu lebih berperan sebagai pelaksana kurikulum daripada mengembangkan kurikulum yang bersifat atau yang secara inovatif dilakukan oleh guru. Yang ketiga itu kurangnya adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya. Dalam konteks pendidikan yang kompleks seperti di negara kita ini, yaitu negara Indonesia, tujuan belajar tidak selalu bisa ditetapkan secara statis di awal, harus dilaksanakan secara dinamis, secara untuk penyesuaian dari perkembangan zaman atau arusnya globalisasi, di tengah arusnya globalisasi ini. Selanjutnya itu ini ada rekomendasi perbaikan mengenai model kurikulum Tyler, itu ada 3. Yang pertama itu perluas fokus dari tujuan ke proses pembelajaran. Artinya dalam poin pertama ini pembelajaran tidak hanya melalui hasil akhir atau tujuan, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses siswa belajar. Dengan begitu, guru dapat melihat perkembangan sikap, keterampilan, dan pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi guru sebagai pengembang kurikulum. Guru tidak hanya melaksanakan kurikulum saja, tetapi juga harus ikut merancang dan menyesuaikan isi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan kondisi di sekolah. Ini bisa membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna, serta memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dan literasi digital, yang dimana kita tahu bahwa sekarang kita di fase di tengah arus globalisasi yang sangat cepat. Ya, perbaikan dalam model Tyler ini
perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa model perkembangan Tyler ini diciptakan atau lahir sebelum digital itu ada. Jadi perbaikannya itu, jadi model kurikulum Tyler ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan adanya teknologi dan literasi digital dan informasi yang sangat cepat di tengah arusnya globalisasi. Ini harus menjadi bagian dari pembelajaran agar siswa tetap menghadapi tantangan di era digital yang akan datang. Itu saja penjelasan mengenai model pengembangan atau model kurikulum oleh Tyler. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.